Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pejuang Sungguh Gandanan Seti. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Saya yakin teman-teman sudah semakin sehat, sudah semakin baik, dan sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Teman-teman yang sudah menemukan channel ini, terima kasih saya ucapkan. Yang sudah menonton juga saya ucapkan terima kasih. Itu penghargaan buat saya, ya. Karena kalau ngomongin channel ya mungkin banyak sekali channel yang memang lebih besar daripada channel saya gitu kan, lebih hebat lagi daripada channel saya, dan pembahasannya juga mungkin lebih bagus lagi daripada channel saya. Kalau saya itu ya teman-teman hanya ikut nimbrung aja, ikut meramaikan suasana di dalam dunia anxiety dan gerd gitu kan. Bukan berarti ya saya apa ya mengecilkan channel saya gitu ya, tetapi ya memang pada kenyataannya memang niat kita untuk membantu sama teman-teman itu sangat murni sekali gitu ya. Baik berbagi pengalaman, baik berbagi obat gitu kan, dan lain sebagainya. Karena memang sebetulnya kan kita yang dibutuhkan itu adalah pengalaman kita di dalam uh, menyelesaikan anxiety disorder ini gitu kan. Itu. Kalau misalkan channel yang lain kan udah wah gitu kan. Kalau saya mah ikut-ikutan aja. Kali aja mungkin teman-teman terinspirasi dengan perkataan saya di channel ini gitu. Kayak itu aja ya teman-teman. Nah, hari ini teman-teman ya, saya akan ngebahas tentang penyakit anxiety. Penyakit ini boleh dikatakan sebagai penyakit misteri ya. Misterius. Tapi misterius yang lucu gitu kan. Bukan misterius yang serem. Misterius yang lucu. Ya. Kenapa demikian teman-teman ya? Awal memang saya terkena penyakit ini kan, kita itu saya terutama pribadi nggak menyangka bahwa penyakit ini akan berkelanjutan ataupun berkepanjangan. Ya, saya anggap selesai hari ini ketika saya merasakan, kemudian diobatin selesai. Ternyata nggak begitu konsepnya. Ya, ternyata nggak begitu konsepnya ya teman-teman. Penyakit ini justru makin menjadi ketika kita merasa ketakutan, makin menjadi ketika kita merasa-rasa, semakin menjadi ketika kita memang istilahnya tidak memahami diri sendiri. Kenapa dikatakan misterius penyakit ini? Karena memang ketika ketika kita sudah rekam medis secara banyak gitu kan, penyakitnya nggak ketemu, tetapi selalu ada yang dirasakan oleh kita, selalu ada rasa sakit yang diderita tubuh kita. Mungkin itu dikatakan sebagai penyakit yang misterius gitu kan. Kalau dalam bahasa gerinang tunggalang layung gitu kan, atau orang sakit berdiri gitu kan. Jadi orang bisa kesana kesini, bisa makan enak, tapi kenyataannya dia sakit. Gitu. Nah, saya ngerasa dulu saya aneh dengan diri saya pribadi gitu. Ketika saya mengalami ini, saya berobat ke seluruh penjuru antero negeri ini. Saya berobat dari A sampai ke B sampai ke C. Saya berobat, ingin mencari kesembuhan, ingin mencari obat yang tepat untuk diri saya. Nah, ternyata memang saya berobat kan, saya termotivasi, saya berekspektasi bahwa saya akan sembuh secara cepat. Mungkin 1 bulan saya sembuh, mungkin 2 bulan saya sembuh, mungkin 3 bulan, oh belum, sampai nunggu 4 bulan. Ternyata sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, seperti itu. Kita kan ingin sekali bro, apa sembuh ya? Berobat ke sana kemari dari A sampai B, dari B sampai ke C, terus selanjutnya. Ternyata memang belum ada. Bahkan rasanya itu teman-teman bukan hanya dari satu badan saja yang dirasa. Mulai otak kita yang sering beradu dengan argumen kita sendiri, gitu kan? Otak kita mulai sudah berkelana kemana-mana, memikirkan hal-hal yang memang bukan haknya untuk kita pikirkan, gitu. Bahkan ya, yang lebih serem lagi, gitu kan? Atau pemikiran yang ekstrim saya itu pernah istilahnya agak sedikit ke Tuhan itu bagaimana ya? Ya seperti itu ya. Mungkin itu filosofi buruk, benar-benar buruk dari penderitaan saya ini. Gitu kan. Tentang ketuhanan dan sebagainya itu diobrak-abrik juga sama penyakit ini gitu kan. Dapat dia menyentuh hal demikian.
Nah, berharap sembuh. Penyakit ini betul-betul memang kita butuh daya juang yang ekstra daripada yang lain. Karena apa? Karena kita dibarengi dengan rasa gelisah, rasa cemas yang berkepanjangan. Ya. Saya pernah teman-teman sering banget malam-malam jam 11 keringat dingin, di leher dingin, badan ganti baju lagi. Karena aku berkeringat malam-malam. Di artikel bahwa berkeringat malam-malam itu adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek. Akhirnya saya paksakan untuk periksa jantung saya. EKG saya. Dan ternyata normal. Saya USG, saya udah ini semua. Tapi ada aja bagian tubuh yang merasakan sakit itu. Sehingga saya berpikir, kok saya sudah berobat, saya sudah rekam medis, ini masih ada aja yang dirasa. Itu yang menjadi misterinya buat saya. Sementara saya aktivitas bisa, saya main bola bisa, main voli saya bisa, ngajar ke tempat kerjaan saya bisa, kemana-mana saya jalan-jalan bisa. Tapi kenapa ketika saya di rumah, itu selalu ada aja yang dirasa. Ini kan jadi tanya-tanya besar buat saya. Oh, kenapa kok bisa demikian? Kenapa bisa begini? Karena memang ada yang salah dengan diri kita. Terutama kita menanggapi diri kita sendiri. Soalnya teman-teman yang mungkin pernah rekam medis, tidak ditemukan penyakitnya, tapi rasanya masih ada. Katanya saya saraf kejepit. Wah, saya cek dong ke dokter, gitu kan, dicek. Ternyata nggak ada apa-apanya. Sampai di ronsen tulang punggung saya itu nggak ada apa-apa, masih normal-normal saja. Ya bahkan gigi pun ya, ini saya udah jatuh lagi aja satu, karena habis nih sisa kemarin itu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman masih berpikir tentang ini kenapa, itu kenapa, ini bagaimana, itu bagaimana, ini masih teman-teman itu masih punya anggapan bahwa diri teman-teman itu sakit. Ya, tetapi kalau misalkan teman-teman sudah melepaskan semua yang ada di diri teman, oke lah saya sakit, tetapi saya sudah kerja. Ada yang lemes banget, katanya ada yang mata blur, ada yang kelengan, ya semua. Saya pun merasakan demikian. Saya pun merasakan hal seperti itu ketika saya mengalami anxiety. Tetapi teman-teman, alangkah baiknya teman-teman mulai berkaca pada diri sendiri bahwa kita memang itu tidak terjadi apa-apa. Saya 3 tahun merasakan seperti ini. Ya, saya dibarengi dengan rasa sakit, tapi tetap saya terus melaksanakan kegiatan saya. Saya bekerja, saya ya istilahnya mencari pundi-pundi rezeki, saya beraktivitas seperti biasa. Ya, seperti itu. Ya mungkin itu yang menyebabkan saya mulai keluar dari istilahnya kecemasan. Sesekali memang suka muncul, tetapi ya udahlah, mau gimana lagi. Saya juga sering begitu, gitu. Ya sering begitu. Ya tapi mudah-mudahan gitu. Seiring berjalannya waktu, ya teman-teman bisa bekerja, bisa beradaptasi dengan penyakit seperti ini. Memang gitu kan, kenyataannya kita pasti bertanya-tanya besar dengan diri kita. Sebetulnya apa yang terjadi dengan diri kita? Itu kan saya pun merasakan ada di pihak ataupun ada di fase seperti teman-teman seperti itu. Ya, saya merasakan, tapi ya insya Allah itu tidak terjadi apa-apa. Oke, teman-teman itu saja. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap kita harus sehat dari anxiety. Oke, salam sembuh dari saya, pejuang sembuh with anxiety. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.